Bapak Ibu, bab 1 pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini kita akan menjawab ya satu pertanyaan yang memang sangat penting yang harus kita pahami bersama, yaitu mengapa kita penting untuk budidaya cacing. Ya, ini pertanyaan yang sangat fundamental, sangat mendasar. Mengapa kita perlu budidaya cacing? Bapak Ibu, setidaknya dari kami ya, itu ada 3 jawaban yang penting untuk kita renungkan mengapa kita perlu budidaya cacing ya. Yang pertama Bapak Ibu, mengapa kita budidaya cacing? Bapak Ibu, cacing adalah salah satu anugerah besar dari alam untuk menjaga keseimbangan alam ini ya. Semakin banyak cacing yang kita kembangkan, alam ini akan semakin bagus dan semakin seimbang. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, cacing dibutuhkan hampir segala bidang. Bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, kesehatan manusia, dan juga kelestarian lingkungan. Karena salah satu manfaat dari cacing adalah bagaimana limbah-limbah organik yang selama ini belum kita perhatikan itu menjadi media sekaligus makanan pokok untuk budidaya cacing gitu ya. Kemudian cacing adalah salah satu bahan baku industri yang memiliki 3 fungsi sekaligus yang sangat penting. Yang pertama, cacing ini bisa sebagai agent ya, memacu pertumbuhan, baik itu untuk tanaman, apakah untuk hewan ataupun untuk perikanan. Yang kedua, ini dikenal secara umum bahwa cacing itu mampu untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh terhadap berbagai macam serangan penyakit, baik disebabkan oleh virus ataupun oleh bakteri. Dan yang ketiga, khususnya untuk perikanan dan peternakan, cacing ini merangsang nafsu makan. Ini jawaban yang pertama. Mengapa kita penting untuk budidaya cacing? Jawaban yang kedua Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Bapak Ibu, secara prinsipnya cacing itu mudah dalam kegiatan budidayanya, mudah dalam pengaturan waktunya. Jadi Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu peternak cacing, itu tidak setiap hari memberi makan, tidak setiap hari melakukan penyiraman, ya, ataupun kegiatan-kegiatan perawatan yang lain gitu ya. Jadi memberi makan, misalkan hari ini kita tidak memungkinkan, mungkin sibuk atau mungkin ada keperluan yang lain, kita bisa ngasih makannya bisa nanti malam atau bisa besok gitu. Jadi kegiatannya itu relatif ya, mudah gitu untuk kita lakukan atau kita atur gitu. Ya, demikian pula juga dengan pengaturan waktunya. Misalkan kita mengatur waktu panen, itu tidak harus hari ini langsung panen banyak, enggak seperti itu ya. Jadi kita bisa mengatur waktu, misalkan panen 1 bulan kita atur setiap minggu berapa gitu. Atau pengaturan waktu kita dalam perawatan atau kegiatan yang berhubungan dengan budidaya cacing ini ya. Mudah, yang jelas, mudah. Kemudian jawaban yang ketiga, nah mungkin ini yang paling esensi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap kita semua dalam bidang apapun Bapak Ibu sekalian, kita tentu ingin sukses Bapak Ibu sekalian. Cuma untuk sukses ini memang ada satu prinsip yang kita pahami bersama, yaitu prinsip kemerdekaan, prinsip merdeka, prinsip kemandirian, prinsip kita tidak tergantung oleh siapapun gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masih tergantung dalam banyak pihak, makanan tergantung, kemudian bibit tergantung, kemudian pemasaran tergantung, wah kita mungkin akan sulit untuk sukses Bapak Ibu. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, mungkin dari secara perjalanan waktu Bapak Ibu, cacing ini, budidaya cacing ini akan membawa kita kepada memang kemerdekaan ya, baik untuk komunitas maupun untuk individu gitu ya. Nah, apa saja sih hal-hal yang satu saat kita tidak tergantung ya kepada siapapun, termasuk kepada ras organik begitu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, indukan cacing. Indukan cacing ini hanya sekali saja
dalam proses budidaya cacing. Selanjutnya indukan ini bisa Bapak Ibu kembangkan, kemudian panen rutin setiap bulan sesuai dengan kuota yang diberikan. Yang kedua, pakan dan media berlimpah ada di lingkungan kita, sekitar kita. Apakah itu di tengah kota, di pinggir, ataupun mungkin di desa ya. Karena bahan organik ini ya ini ada di mana-mana. Tidak ada satu pihak pun yang akan bisa memonopoli pakan dan media cacing ini, sehingga kita sudah merdeka Bapak Ibu sekalian dalam hal pakan dan media. Ini yang akan bisa mengantarkan kita suatu saat pada kesuksesan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, tempat budidaya. Ya. Tempat budidaya itu bisa di mana saja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ternak cacing di dalam rumah, di dalam kamar, kemudian di halaman, mungkin di di tempat terbuka, di sawah, di bawah ini di ladang gitu. Ya. Ini karena di alam cacing memang bisa tinggal di berbagai situasi lingkungan ya, kayak gitu. Jadi kita masalah tempat ini sebetulnya juga sangat sangat leluasa gitu. Kemudian Bapak Ibu, cacing ini ya insya Allah ya itu memberikan manfaat dalam segala bidang. Tadi ya untuk bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, kesehatan manusia, lingkungan, sehingga kita lebih optimis lah suatu saat pasti cacing ini akan banyak yang membutuhkan. Dan menjawab pertanyaan yang terakhir tentang kemerdekaan dalam hal pasar Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Bapak Ibu sekalian mungkin kita bersama-sama ya berpikir bersama, ini adalah tantangan bagi kita semua. Insya Allah suatu saat memang tentang prospek pasar cacing ini benar-benar akan sangat terbuka ya. Kemudian tapi memang kita harus terus melakukan riset penelitian supaya semakin banyak produk yang kita buat, yang kita produksi itu semakin banyak pasar yang akan kita kita tuju gitu Bapak Ibu sekalian. Baik, ini mengapa kita penting untuk budidaya cacing Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir dari bab 1 pendawalan ini ya kita kembali refleksi tentang cacing ya. Ada mungkin 8 hal ini aja, 8 poin aja yang mungkin perlu saya sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu, cacing ini adalah hewan hermaprodit atau kelamin ganda. Satu ekor cacing Bapak Ibu itu punya kelamin jantan dan kelamin betina. Cuma cacing tidak bisa berkembang biak dengan sendirinya. Jadi cacing ini Bapak Ibu kalau mau berkembang biak ya harus kawin ya dengan pasangannya gitu ya. Itu. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu itu, di gambar 1 itu bisa dilihat bahwa cacing itu lagi kawin ya dengan pasangannya. Kemudian Bapak Ibu, cacing ini berkembang biak dengan cara bertelur. Nah itu gambar nomor 2, ini adalah telur cacing. Gampang dilihat, ukurannya itu seperti kacang hijau, warnanya itu ya hijau kekuningan, itu ya mudah untuk dilihat. Kemudian ketiga, cacing dewasa itu usianya 2 bulan dan masa produktifnya itu sampai lebih kurang Bapak Ibu sekitar 8 bulan. Nah itu mungkin gambar nomor 3 itu menjadi contoh ya, ini contoh cacing dewasa. Cacing dewasa itu Bapak Ibu itu bisa dilihat dari ini kalungnya itu namanya klitelium ya, atau bahasa lainnya adalah rahim. Di leher itulah, di klitelium itu, di cincin itu, disitulah telurnya berada. Dan disitulah telur dikeluarkan Bapak Ibu sekalian ya. Itu cacing dewasa. Kemudian cacing ini Bapak Ibu, usia biologisnya itu dikatakan cacing tua dan mati itu lebih kurang ya. Itu sekitar usianya 2 tahunan. Ya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, cacing ini pemakan bahan-bahan organik. Nah, caranya cacing makan itu dengan dua cara ya. Lihat wujud dari bahan organik yang diberikan. Kalau bahan organiknya itu diberikan dalam bentuk masih cacahan, gumpalan, atau mungkin seresah gitu ya. Seresah-seresah, kompos dan sebagainya, itu
cara cacing makan dengan cara ditelan. Ya, cacing kan nyari yang busuk-busuk itu, yaitu ditelan dulu. Tapi kalau nanti teman-teman itu ngasih makannya berupa cairan, nah itu akan dihisap, disedot langsung. Mulutnya cacing itu dekat dengan ini, dekat dengan cincin. Jadi kalau ada cincin atau klitelium atau leher itu, nah itu kepala dan mulutnya ya di ujung itu ya. Itu. Cuma Bapak Ibu, cacing tidak punya lidah ya. Jadi cacing tidak bisa membedakan antara yang pahit, manis, asam, itu tidak bisa membedakan. Semua benda organik yang ada itu akan dimakan oleh cacing. Kemudian nomor 6, Bapak Ibu, cacing itu bernafas dengan kulit, ya tidak dengan hidung karena cacing tidak punya hidung, ya. Jadi bernafas dengan kulit, ya. Kemudian yang ketujuh, cacing sangat sensitif dengan cahaya, itu gambar nomor 5. Jadi kalau ada cahaya, cacing cenderung langsung menghindar gitu ya. Ya, yang terakhir, habitat terbaik cacing adalah permukaan tanah, surface feeder di permukaan ya, bukan di dalam, di permukaan tanah yang lembab dan gembur dan teduh gitu. Jadi cacing hanya minta itu aja Bapak Ibu sekalian. Dia akan sangat nyaman itu di permukaan tanah yang lembab, gembur dan teduh. Itu ya. Itu habitat terbaik untuk cacing berkembang biak. Demikian tentang bab 1 pendahuluan Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke bab 2.